Kura-kura raksasa itu diikat di truk. Dia menutup matanya rapat-rapat. Dia juga memiliki beberapa luka di wajahnya. Seorang anak tidak berhenti mengejarnya. Orang-orang itu telah mengambil hewan peliharaannya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak laki-laki ini bernama Toru. Beberapa bulan yang lalu, dia secara tidak sengaja menemukan benda yang bersinar. Ketika dia menelusuri rerumputan, dia melihat permata. Di atasnya ada sebutir telur. Toru mengambilnya dengan hati-hati. Tetapi begitu dia menyentuhnya sedikit, cangkang telur itu tiba-tiba pecah. Kemudian seekor kura-kura muncul dari dalam. Melihat tanda lahir berwarna merah muda di perut kura-kura, tiba-tiba Toru yakin bahwa kura-kura ini berbeda dengan kura-kura biasa. Jadi dia menamakannya Gamera. Tetapi keesokan harinya, ukuran kura-kura itu menjadi beberapa kali lebih besar. Ketika Toru ragu-ragu, sang ayah datang. Kosuke bergegas menyembunyikan kura-kura itu di bawah selimut. Ayah mengatakan bahwa dia hendak mengeringkan selimut. Toru menjadi sangat gugup. Tapi kali ini Gamera terbang lagi. Ini juga bagus. Ini pertama kalinya Toru melihat dia terbang. Selanjutnya, adegan ini juga dilihat oleh Mai. Melihat Toru membuat isyarat berulang kali, Mei bergegas membantunya bersembunyi, menunggu ayah pergi. Keduanya mulai bernegosiasi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melepaskan kura-kura tersebut. Tapi Gamera sepertinya punya firasat. Tidak hanya tidak pergi ke laut, tapi dia selalu mengikuti Toru. Pada saat itu, sebuah mobil mendekat. Melihat dirinya akan diremukkan, Toru segera menyelamatkannya. Setelah ini, dia tidak ingin meninggalkan Gamera lagi. Mulai saat ini, dapur menjadi area bermain Gamera. Dia tidak berhenti mengaduk-aduk di sini. Dia bahkan menyemburkan api dan membakar separuh pisaunya. Karena untuk mengetahui asal-usul Gamera, Mei menemukan sebuah dokumen. Ini adalah binatang dewa yang telah punah selama bertahun-tahun. Memandangi kura-kura pengecut itu, dia tidak percaya. Tidak lama kemudian, Toru menemukan kengeriannya. Kura-kura ini lebih besar dari anjing. Agar orang lain tidak mengetahuinya, anak-anak itu segera menyembunyikan kura-kura. Setiap hari Toru terus datang untuk bermain dengannya. Tapi suatu hari, Gamera tiba-tiba melihat ke laut dengan gugup. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan di laut. Lalu dia ketakutan dan terbang menjauh. Toru mencari di seluruh kota, tetapi tidak dapat menemukannya. Saat ini, ada asap hitam di kejauhan. Kemudian monster tanpa lubang muncul. Dia mirip Godzilla, semua orang ketakutan dan lari. Karena jika Anda lambat, dia akan memakan Anda. Ayah dan anak ini akan dimakan. Tiba-tiba, seekor kura-kura raksasa muncul. Pada saat itu Toru menyadari bahwa hewan peliharaan yang dibesarkannya benar-benar binatang dewa Gamera. Tapi dia belum melihatnya selama beberapa hari. Tapi kura-kura itu berubah menjadi sangat besar. Tapi di depan monster, dia masih sangat kecil. Binatang itu menggigit. Zeus tiba-tiba berteriak kesakitan. Lalu dia menendang Gamera. Pada saat ini, Gamera bangkit. Sepertinya berkata lagi, Anda ingin bersantai, jika tidak, saya tidak akan termotivasi. Pada akhirnya, karena tidak melepaskannya tepat waktu, dia dicambuk oleh Zeus. Tiba-tiba, dia terbang ratusan kilometer jauhnya. Sebelum Gamera sempat bereaksi, Zeus naik ke jembatan. Begitu dia menjulurkan lidahnya, sebuah celah muncul. Dalam keadaan darurat, Gamera menangkap lidah. Lalu ia membuka mulutnya dan menyemburkan api. Diikuti dengan raungan, Zeus tiba-tiba jatuh ke laut. Tapi sekarang Gamera lelah dan jatuh di tanah. Tetapi orang-orang tidak menghargainya sama sekali. Mereka membawa sebuah truk dan bersiap untuk menyeret kura-kura untuk percobaan. Meski Thor melawan, kekuatannya sangat lemah, jadi itu tidak berpengaruh. Dia hanya bisa menyaksikan Gamera diseret pergi. Mungkin Anda pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, tapi ceritanya, Anda mungkin tahu sekarang. Toru terus memanggil Gamera berulang kali. Dan Gamera juga merespon. Sepertinya dia mengucapkan selamat tinggal. Kemudian mobil itu pergi. Itu juga berangsur-angsur memudar dari pandangan Toru. Ketika dia sampai di ruang penelitian, kura-kura itu penuh dengan tabung. Mereka ingin mendapatkan gen kura-kura untuk meneliti senjata baru. Pada saat itu, Gamera tiba-tiba memutar matanya. Pada saat yang sama, bayangan besar juga muncul di permukaan laut. Zeus ada di sini lagi. Ia menggunakan ekornya untuk menghancurkan bangunan. Melihat berita serangan monster, para manusia kembali panik. Pada saat itu, kura-kura itu tiba-tiba muncul di antara abu. Bangkit lagi, meskipun manusia melakukan itu padanya. Dia tidak menyimpan dendam, dia kembali untuk melawan Zeus. Tetapi karena dia baru saja disuntik dengan obat bius,
Dia sepertinya kehilangan kekuatannya. Pertempuran terjadi. Dia berulang kali dikalahkan. Pada saat itu, Toru berlari. Gamera menatapnya. Lalu Zeus menendangnya pergi. Toru sepertinya menemukan sesuatu. Dia langsung kabur. Karena dia ingat sesuatu. Saat dia menemukan Gamera, dia melihat permata yang bersinar itu. Dan di dalam batu itu terkandung semua kekuatan Gamera. Tapi Mai sedang sakit. Dia memberikan batu itu kepada Mai. Saat dilarikan ke rumah sakit, Mei sudah dipindahkan. Pada titik ini, Mei tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia melihat permata yang terus bersinar. Dia menyaksikan kura-kura itu dirobohkan berulang kali. Jadi dia mengeluarkan jarum suntik dan bersiap untuk memberikan permata itu. Tetapi pada akhirnya, dia dihentikan oleh perawat. Pada saat itu, gadis kecil berdiri di depan Mai. Dan dia membantu Maya mengirimkan permata. Saat ini, orang-orang bersatu. Mereka mengambilnya dan mengirimkannya. Akhirnya batu itu sampai ke tangan Toru. Tapi kali ini Zeus menyerang lagi. Melihat Gamera sekarat, Toru mati-matian berlari. Dan Zedu naik ke puncak tangga. Dia menggunakan ekornya untuk menggerakkannya terus-menerus. Gamera tidak tahan lagi. Pada titik ini, Toru akhirnya tiba. Dalam keadaan darurat, dia melemparkan permata itu ke mulut Gamera. Tapi Gamera terus mogok. Saat kabut terangkat, Gamera sepertinya telah menyerap energinya. Tiba-tiba terbang ke langit. Itu terus berputar dan berubah menjadi tornado. Dia dengan lembut mendorong Zeus ke bawah. Tapi Zeus juga sangat kuat. Kembali untuk melawan Gamera. Pada saat itu, tanda lahir merah Gamera meletus dengan kekuatan yang kuat. Dia kemudian menjulurkan lidah Zeus. Dia kemudian menggunakan gerakan pamungkasnya. Pada akhirnya, Zeus dihancurkan. Tapi Gamera jatuh lagi. Tetapi staf Kementerian Pertahanan masih membawanya untuk diuji. Pada saat itu, semua anak berbaris. Mereka membentuk dinding manusia. Mereka tidak akan membiarkan Gamera terluka lagi. Toru juga memanggilnya dan menyuruhnya pergi. Akhirnya, Gamera menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Dia menatap Toru untuk terakhir kalinya. Kemudian menghilang ke udara. Jika Anda tidak pernah memelihara hewan peliharaan, Anda mungkin tidak memahami perasaan sentimen ini. Semakin seseorang dewasa, semakin dia menjadi cacat. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mengerti hal-hal seperti sekelompok anak-anak. Karena mereka memahami rasa terima kasih. Mereka mengerti bahwa orang lain telah melindunginya. Jadi dia harus melindungi mereka juga. Semuanya memiliki jiwa. Jika kamu menyelamatkan hidupku, aku akan melindungimu selamanya.